Ada malam-malam tertentu di televisi ketika suasana panggung tiba-tiba berubah tanpa aba-aba. Lampu meredup, suara penonton perlahan tenggelam, dan energi studio seperti ikut menahan napas. Malam itu di Dangdut Akademi 7 terjadi sesuatu yang bahkan kru di belakang panggung tidak siap menyaksikannya. Di tengah lingkaran cahaya itu, berdiri seorang pemuda bernama Valen memegang selembar kertas yang sudah berkali-kali diremas. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa detik lagi, panggung kompetisi ini akan berubah menjadi tempat paling jujur di dunia. Dan seseorang bernama Mila tidak siap untuk apa yang akan ia dengar. Semua bermula ketika host mengumumkan sebuah segmen bernama Surat dari Hati. Penonton mengira ini hanya momen haru sederhana, sesuatu yang sesekali muncul untuk memberi jeda di tengah tegangnya kompetisi. Tapi begitu nama Valen dipanggil, studio mendadak sunyi. Langkahnya pelan, wajahnya sulit dibaca. Dan di bangku peserta, Mila tersenyum kecil tanpa tahu bahwa senyum itu akan runtuh beberapa menit kemudian. Valen menarik napas panjang, membuka gulungan kertasnya, dan mulai membaca. Kalimat pertamanya lembut, kalimat keduanya mulai bergetar. Dan pada kalimat ketiga, semua orang sadar bahwa ini bukan lagi sekadar surat. Ini adalah sebuah hati yang akhirnya menyerah untuk disembunyikan. Bait demi bait mengalun pelan, bercerita tentang perjuangan, tentang lelah yang tidak pernah ia tunjukkan, tentang kekuatan seseorang yang menjadi alasannya bertahan. Valen tidak langsung menyebut nama, tetapi arah setiap kata seperti membawa seluruh panggung menuju satu titik. Mila. Kamera menangkap wajahnya yang awalnya tenang, lalu berubah perlahan. Matanya memerah, jari-jarinya meremas ujung gaun. Tatapannya gemetar, seperti sedang memastikan apakah ia tidak salah dengar. Dan ketika baris itu muncul, "Kamu yang membuat aku bertahan," studio terdiam seketika. Semua orang menunggu reaksi Mila, reaksi yang bahkan ia sendiri tidak siap memberikannya. Di era televisi penuh gimmick, banyak orang sulit percaya pada adegan haru. Tapi malam itu, ada kejujuran yang tidak bisa direkayasa. Valen gugup, sangat gugup. Tidak ada naskah, tidak ada arahan, tidak ada akting. Yang ada hanyalah seseorang yang akhirnya kelelahan menyembunyikan perasaannya sendiri. Ketika suaranya pecah, Mila menunduk. Matanya mulai berkaca-kaca, bibirnya bergetar. Dan untuk pertama kalinya, Mila tidak mencoba terlihat kuat. Benteng yang ia bangun selama berminggu-minggu runtuh begitu saja. Air matanya jatuh pelan, tanpa drama yang dibuat-buat. Penonton di rumah ikut diam. Remote TV terasa berat, sulit berpaling. Semuanya terasa terlalu nyata untuk dilewatkan. Di balik sorot lampu dan persaingan, ada dunia kecil yang jarang terlihat kamera. Koridor dingin menjelang tampil, ruang latihan sempit, tawa kecil yang muncul di sela-sela kelelahan, bisikan keluhan, semangat yang dilemparkan seadanya. Dalam ruang kecil itulah semuanya tumbuh. Valen memperhatikan bagaimana Mila selalu tersenyum, bahkan ketika ia jelas sedang lelah. Bagaimana ia selalu bilang, "Aku gak apa-apa," padahal matanya menceritakan cerita lain. Bagaimana ia tetap ceria meski hatinya sedang berjuang. Ada sesuatu pada cara Mila bertahan yang membuat Valen melihatnya dengan cara berbeda. Dan malam itu, semua rasa itu akhirnya keluar dalam bentuk puisi sederhana, tanpa kata-kata rumit, tapi justru itu yang membuatnya terasa sangat dalam. Ketika baris itu keluar, "Kalau kamu lelah, biar aku yang jadi tempat pulangmu," seluruh studio diam. Beberapa penonton spontan menutup mulut, beberapa lain menunduk karena ikut merasa sesak. Mila tidak bisa menahan diri lagi, tangisnya pecah. Ia menutup wajah, mencoba mengendalikan diri, namun suara kecil isaknya tetap terdengar. Penonton di rumah ikut terpaku, sulit untuk tidak terbawa. Bukan karena sensasi, bukan karena drama eliminasi, tetapi karena keberanian seseorang untuk berkata jujur di tempat di mana orang lain biasanya menutup rapat perasaannya. Satu kalimat itu mengubah seluruh suasana malam itu. Dan sebenarnya, kedekatan mereka bukan sesuatu yang benar-benar mengejutkan bagi sebagian penonton. Sejak awal kompetisi, beberapa orang sudah memperhatikan tatapan singkat mereka, candaan kecil yang seolah mengandung sesuatu, atau momen-momen kebersamaan di balik panggung. Tapi semua itu hanya tebakan.
Tidak ada bukti, tidak ada pengakuan. Sampai malam itu, ketika Valen membacakan puisi yang walaupun tidak menyebut nama, jelas menyimpan satu sosok dalam setiap barisnya. Seseorang yang selalu menyemangatinya saat ia gagal. Seseorang yang memperhatikan setiap detail penampilannya. Seseorang yang membuatnya merasa tidak sendirian. Dan ketika puisi itu selesai, Mila tidak lagi menyembunyikan getaran di hatinya. Ia menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa diistimewakan, dihargai, dan dilihat dengan cara yang selama ini tidak ia duga. Dalam kompetisi sebesar DA7, fokus seharusnya satu, bertahan. Tidak baper, tidak terbawa emosi, tidak membiarkan perasaan mengganggu konsentrasi. Tapi malam itu, semua batas itu hilang begitu saja. Valen mengambil resiko besar. Ia tahu pengakuan seperti itu bisa mengubah banyak hal, bisa mengubah dinamika kompetisi, bisa memicu spekulasi, bisa menimbulkan tekanan baru. Tapi ia tetap melangkah, bait demi bait, seperti melepaskan beban yang selama ini menghimpit dadanya. Dan semakin ia berbicara, semakin sulit bagi Mila untuk tetap tenang. Sampai akhirnya air mata menjadi jawaban yang tidak membutuhkan kata-kata. Beberapa adegan televisi hilang begitu tayang. Tidak banyak yang benar-benar tinggal di ingatan. Tapi ada adegan yang justru diulang, dipotong, dan disimpan penonton karena terasa terlalu jujur. Detik-detik tangis Mila adalah salah satunya. Dari cara Valen menatap kertas, cara suaranya retak, cara Mila berusaha tersenyum lalu gagal, hingga air mata pertama yang jatuh tanpa ia cegah, semua itu terlalu nyata untuk dilupakan. Penonton tahu ini bukan sekadar adegan haru. Ini adalah momen ketika dua hati bertemu di tempat yang seharusnya menuntut mereka untuk tegar. Dan mungkin malam itu, entah disadari atau tidak, mereka saling menemukan. Pada akhirnya, Dangdut Akademi 7 bukan hanya tentang nada tinggi, teknik vokal, atau komentar juri. Malam itu, DA7 menjadi panggung tempat seseorang akhirnya berani membuka dirinya dan seseorang lainnya berani membiarkan hatinya terlihat. Valen tidak hanya membacakan puisi, ia mengungkapkan dirinya. Mila tidak hanya menangis, ia menunjukkan sisi yang selama ini ia sembunyikan rapat-rapat. Dalam dunia kompetisi yang keras, momen seperti ini jarang lahir. Terlalu berisiko, terlalu mudah disalahpahami, terlalu sering dianggap drama. Namun ketika terjadi tanpa skenario, tanpa persiapan, tanpa dipesankan oleh siapapun, hasilnya adalah satu momen yang membuat semua orang di studio dan di rumah sama-sama terdiam. Malam ketika seorang pemuda berani bicara dan seorang gadis akhirnya merasa dilihat. Malam ketika puisi mengalahkan kompetisi, malam ketika hati akhirnya menemukan jalannya untuk keluar.